Halo kerabat TI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau mungkin malam. Selamat datang di channel Tagar Islam. Channel berisi tentang berita sejarah Islam Nusantara maupun dunia yang menarik untuk kita bahas. Sebelum kita lanjut, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Puasanya dua wanita penggunjing. Dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang wanita yang berpuasa, lalu ada yang menceritakan perihal keduanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, di sini ada dua orang wanita yang berpuasa, keduanya hampir mati karena kehausan." Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah berpaling dan tidak menggubrisnya. Orang itu pun datang lagi kepada beliau dan kembali menceritakan kejadian tersebut. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, keduanya hampir mati." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Panggil keduanya." Akhirnya kedua wanita itu pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diambilkan sebuah ember, lalu beliau bersabda, "Muntahlah." Maka salah satu dari keduanya pun muntah. Ternyata dia memuntahkan air nanah bercampur darah sehingga memenuhi setengah ember. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita yang satunya untuk muntah, dan dia pun memuntahkan nanah bercampur darah sehingga ember itu penuh. Lalu beliau bersabda, "Kedua wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah namun malah berbuka dengan yang diharamkan olehnya. Keduanya duduk-duduk untuk makan daging manusia." Kemasyhuran kisah-kisah ini cukup masyhur dan banyak disampaikan oleh sebagian penceramah terutama saat bulan Ramadan untuk memperingatkan kaum muslimin yang sedang berpuasa agar tidak melakukan perbuatan haram semacam menggunjing. Derajat kisah-kisah ini lemah. Syekh Al-Albani, Silsilah Ahadits Dhaifah, nomor 519 menyebutkan hadis, "Sesungguhnya kedua orang wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah namun berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah dan keduanya. Salah seorang dari keduanya duduk pada yang lainnya lalu keduanya memakan daging manusia." Kemudian beliau Al-Albani berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad 5/431 dari seseorang dari Ubaid Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu rawi hadis ini menceritakan kejadian di atas. Sanad hadis ini lemah karena ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Al-Hafiz Al-Iraqi 1/211 berkata, dia seorang yang tidak dikenal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Toyalisi 1/188, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Robi dari Yazid dari Anas. Sanad ini sangat lemah. Robi, yang dimaksud ini adalah Robi bin Sobi, dia seorang yang lemah. Sedangkan Yazid, yang dimaksud di sini adalah Yazid bin Aban Ar-Ruqashi, dia seorang yang matruk, hadisnya ditinggalkan. Pelajaran pertama, kendati diketahui bahwa hadis ini lemah, janganlah seorang pun beranggapan bahwa gibah, menggunjing orang lain, saat puasa diperbolehkan. Pembahasan tentang lemahnya hadis ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Akan tetapi, perlunya dibahas tentang kelemahan kisah ini hanya untuk menunjukkan bahwa kisah ini tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai masalah gibah, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa gibah adalah haram baik pada saat puasa maupun tidak. Ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 12 di atas, Imam Ibnu Katsir berkata, gibah haram menurut kesepakatan para ulama dan tidak ada perkecualian sedikit pun selain yang lebih kuat masalahnya seperti untuk jar dan ta'dil atau untuk sebuah nasihat. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama sepakat bahwa gibah merupakan dosa besar. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu, diantaranya adalah ayat di atas dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat dimirajkan saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia, berbuat gibah, dan mencela kehormatan orang lain. Hari, Abu Daud, 4878, lihat Sahih Targhib 2839. Di samping itu, orang yang melakukan gibah saat berpuasa tidak akan berpahala.
Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan haram dan malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hari Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat kebodohan. Jika ada seseorang yang memerangimu atau mencelamu maka katakanlah, saya sedang puasa. Hari Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, apakah ghibah membatalkan puasa ataukah tidak? Jawabannya, ghibah dan perbuatan haram lainnya tidaklah membatalkan hakikat puasa. Hanya perbuatan haram tersebut bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa, sebagaimana keterangan di atas. Sementara itu, Imam Ibnu Hazm menganggap bahwa semua perbuatan haram tersebut bisa membatalkan puasa seseorang. Beliau berkata Al-Muhalla, No. 734, puasa juga bisa batal dengan menyengaja berbuat maksiat, apapun perbuatan maksiat tersebut tanpa ada satu pun yang terkecuali, jika dia melakukannya sengaja dan ingat kalau sedang puasa. Seperti menyentuh atau mencium selain istrinya, berdusta, ghibah, namimah, mengadu domba, sengaja meninggalkan sholat, berbuat zalim, aniaya, atau perbuatan haram lainnya. Namun, yang benar insya Allah adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ghibah tidaklah membatalkan puasa. Wallahu a'lam.